Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sobat NC dimanapun kalian berada. Ketemu lagi ya dengan sobat NC, channel yang menemani kalian menuju kesembuhan dari GERD, anxiety, psikosomatik, asam lambung, gangguan pencernaan dan juga gangguan kecemasan. Di sini saya ingin sempatkan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, beberapa teman-teman baik subscriber yang sudah loyal, sudah lama maupun subscriber yang baru join ya. Saya ucapkan selamat bergabung ya di channel Sobat NC. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Leni Kan. Bang, saya sudah sekitar 2 bulan nggak pernah panic attack, tapi tiba-tiba pas sholat subuh panic attack datang lagi. Kemarin saya 2 hari di tempat mertua berlebaran ke sana kemari. Apa karena kelelahan ya? Salah satu sebabnya bisa jadi karena kecapean juga, tetapi yang utama adalah biasanya panic attack itu terjadi setelah kecemasan-kecemasan itu muncul dalam setiap kegiatan kita. Jadi setiap mungkin kita untuk kasus Kak Lenikan ini mungkin dia berlebaran, keliling ketemu orang, tapi sedikit-sedikit ada rasa cemas. Kemudian ada rasa was-was muncul, mungkin ringan-ringan ya, ringan. Terus istilahnya di setiap kegiatannya tuh selalu timbul rasa cemas. Akhirnya rasa cemas yang bertumpuk-tumpuk itu meledak menjadi sebuah serangan panik, yaitu yang mungkin yang sedang dialami kalian ikan. Tidak perlu khawatir, itu hanya istilahnya ledakan dari rasa cemas atau anxiety yang kita alami itu, yang dia butuh untuk lepas ya. Intinya panic attack itu hanya salah satu bentuk istilahnya ledakan ledakan kecemasan, dan dia hanya berlangsung sementara. Dia hanya numpang lewat, tidak perlu khawatir. Tonton video yang pernah saya buat, tips mengatasi panic attack ya, dengan metode grounding, pernafasan segala macam. Kemudian Gara, aku masih di fase awet, pandangan aneh, di bawah memandang, susah fokus, seperti menegangkan. Oke, kosong nggak tapi nggak buram seperti kakak. Seperti bengong tapi nggak bengong. Ya intinya kita kayak kosong gitu ya, kayak kayak nggak bisa fokus. Bahkan saat ngobrol. Oke, intinya intinya memang salah satu gejala psikosomatik adalah kita kayak merasa merasa kosong ya, merasa blank. Jadi ngobrol susah fokus, kadang disertai pandangan buram, kadang-kadang ada lagi yang disertai dengan sempoyongan seperti mau roboh. Itu tiap orang berbeda ya. Intinya kita eh, seperti tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tidak perlu panik, memang seperti itu gejalanya. Yang perlu dilakukan adalah mulai dari awal ya, pola 4P dijaga, pola makan, pola pikir, pola hidup, pola sifat, kemudian juga menanamkan rasa pasrah juga, itu yang utama. Terus kemudian diperhatikan kayak asupan makanan, jangan terlalu mantang, yang penting tidak berlebihan, gizinya diperhatikan. Terus kemudian perbanyak pernapasan diafragma, karena kadang-kadang sempoyongan tuh selain kurang nutrisi, kurang glukosa, bisa juga karena kurang oksigen ya. Terus juga diredam kecemasannya dengan perbanyak self talk, afirmasi positif segala macam, karena orang yang terlalu sering cemas itu akan menghabiskan energi ya, bikin kita lemes, mungkin kayak kekurangan tenaga, atau mungkin jadi nggak bisa fokus, susah berpikir, susah untuk istilahnya badan kayak nggak fit gitu ya, seperti itu ya. Kemudian dasi, saya setiap kambuh anxiety pasti entah perut dada kayak nyeri, tapi selalu pindah. Terus nyerinya selalu takut penyakit jantung, kanker otak semua. Oh ya, memang yang paling sering dirasakan penderita anxiety disorder ya, ketika merasakan sensasi terutama di sekitar dada, baik dada kiri maupun dada kanan, terutama dada kiri ya, biasanya pasti akan dihantui dengan penyakit-penyakit berat, jantung segala macam ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah eh, biasanya yang kita alami itu sudah sangat sering kita lakukan, dan kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ketika kita melakukan general check up ke dokter atau ke rumah sakit itu juga biasanya
tidak ditemukan penyakit yang kita takutkan itu. Jadi ketika teman-teman sudah memungkinkan untuk melakukan uji lab, lakukan saja. Terus ketika hasilnya bagus, kalian harus mengafirmasi diri kita agar meyakini bahwa hasil lab ini valid. Terus aku tidak perlu takut, yang kutakutkan tidak pernah terjadi. Itu hanya pikiran negatifku, pikiran bawah sadarku. Seperti itu ya. Jadi selain kita istilahnya mendapatkan istilahnya afirmasi positif ya, mendapatkan keyakinan melalui hasil lab tadi, juga kita harus rajin melakukan self talk, meyakinkan diri sendiri bahwa kita sedang baik-baik saja, aman. Yang kita rasakan itu hanya sensasi karena anxiety kita sedang tinggi. Oke, terakhir ya untuk video kali ini dari Riko Ardiansah. Bang, saya punya riwayat asam lambung kambuhan. Sekarang anxiety, sering mimpi buruk orang yang sudah nggak ada, atau mimpi mati yang bikin takut mati. Hal apa yang bisa saya lakukan? Nah, ini juga istilahnya sebenarnya rasa takut yang sering kita rasakan, sering kita alami itu membuat pikiran bawah sadar kita itu kayak kayak menyemprotkan hormon hormon stres ya, namanya hormon kortisol. Itu membuat kita merasakan segalanya ini selalu menakutkan, selalu menyeramkan, seperti itu ya. Jadi kayak seolah-olah kita ini eh, sedang dalam bahaya, seolah-olah kita sudah dekat ajalnya, dan pasti juga sering dihantui dengan mimpi buruk ya. Yang perlu dilakukan adalah selain memperbanyak self talk, kalimat-kalimat positif, sering dengarkan afirmasi positif sebelum tidur ya, sebelum tidur, sama pada saat bangun tidur atau pas kita lagi relax boleh. Intinya dengan banyaknya kalimat-kalimat positif yang masuk ke kepala kita, baik lewat self talk kita sendiri ataupun lewat afirmasi positif, nanti lama-lama akan bisa membersihkan sampah-sampah pikiran yang negatif itu, dan akan memberikan istilahnya ketenangan ya, ketenangan. Pada saat kita mendapatkan ketenangan, biasanya kita juga sudah mulai tidak akan mimpi buruk seperti itu ya. Terus juga jangan lupa sebelum tidur upayakan jangan dekat dengan makan, karena pencernaan yang belum selesai itu menimbulkan pada saat kita tidur tuh dia masih memproses ya, pencernaan memproses itu biasanya juga akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita juga. Terus juga rutinkan pernafasan sebelum tidur ya, pernafasan diafragma atau pernafasan perut, itu akan sangat membantu kalian untuk relax. Oke, mungkin saat ini pertanyaan yang bisa dibahas itu dulu ya. Nanti selanjutnya kalau ada yang belum kejawab nanti akan saya buatkan video lagi. Baik teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share ya ke teman-teman yang membutuhkan. Silahkan juga kalau yang mau memberi apresiasi berupa super thanks. Oke, baik, terima kasih. Salam bangkit luar biasa.